Hai semuanya, pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai perencanaan dan pertumbuhan keuangan jangka panjang. Bersama saya, Priska Mongan. Sub capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini yaitu mahasiswa mampu memproyeksikan proforma laporan keuangan. Perencanaan merupakan suatu proses terbaik yang membantu perusahaan menghindari kejatuhan di masa depan. Unsur-unsur dasar dari kebijakan keuangan perusahaan. Yang pertama, investasi yang diperlukan perusahaan pada aset-aset baru. Hal ini akan muncul dari peluang-peluang investasi yang dipilih oleh perusahaan untuk dijalankan dan hasil dari keputusan-keputusan penganggaran modal, capital budgeting perusahaan. Yang kedua, tingkat leverage keuangan yang dipilih oleh perusahaan untuk diterapkan. Hal ini akan menentukan jumlah pinjaman yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mendanai investasinya pada aset-aset real. Ini adalah kebijakan struktur modal perusahaan. Yang ketiga, jumlah kas yang dianggap perlu dana tepat oleh perusahaan untuk membayar para pemegang sahamnya. Hal ini merupakan kebijakan dividen perusahaan. Yang keempat, jumlah likuiditas dan modal kerja yang diperlukan perusahaan secara berkelanjutan. Hal ini merupakan keputusan modal kerja bersih perusahaan. Perencanaan keuangan memiliki sedikitnya 6P. Proper Prior Planning Prevents Poor Performance. Perencanaan yang tepat akan mencegah kinerja yang buruk. Apakah yang dimaksud dengan perencanaan keuangan? Perencanaan keuangan merumuskan cara-cara untuk memperoleh tujuan-tujuan keuangan. Dengan demikian, merupakan suatu laporan tentang apa yang harus dilakukan di masa depan. Perencanaan keuangan terbagi atas dua. Yang pertama, pertumbuhan sebagai tujuan dari manajemen keuangan, dan kedua, dimensi-dimensi dari perencanaan keuangan. Dimensi-dimensi dari perencanaan keuangan. Horizon perencanaan, planning horizon, periode waktu jangka panjang yang menjadi fokus perhatian dari proses perencanaan keuangan, biasanya 2 hingga 5 tahun mendatang. Pengelompokan, aggregation, proses pengumpulan proposal investasi bernilai rendah dari unit-unit operasi yang diperlukan sebagai satu proyek yang besar. Apakah yang dapat dicapai melalui perencanaan? Pertama, memeriksa interaksi-interaksi. Rencana keuangan harus menetapkan keterkaitan secara eksplisit di antara proposal-proposal investasi bagi kegiatan operasi perusahaan yang berbeda-beda dan ketersediaan pilihan sumber pendanaannya. Yang kedua, menjajaki pilihan-pilihan. Berbagai macam pilihan investasi dan pendanaan dapat dijajaki, serta dampaknya bagi para pemegang saham perusahaan dapat dievaluasi. Yang ketiga, menghindari hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Secara khusus, perencanaan keuangan harus mengarahkan tindakan apa saja yang harus diambil jika terjadi hal-hal yang salah, atau lebih umumnya, jika asumsi yang dibuat saat ini tentang masa depan ternyata salah. Yang keempat, memastikan kelayakan dan konsistensi internal. Perencanaan keuangan merupakan suatu cara untuk memverifikasi bahwa tujuan dan rencana yang disusun untuk bagian operasi tertentu di perusahaan adalah layak dan konsisten secara internal. Model-model perencanaan keuangan. Model perencanaan keuangan, komponen-komponen, dan model perencanaan keuangan yang sederhana. Model perencanaan keuangan, komponen-komponen. 1. Hubungan antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. 2. Peramalan penjualan, sales forecast. Ketiga, laporan proforma.
proforma statement. Keempat, kebutuhan aset. Kelima, kebutuhan pendanaan. Keenam, develop. Ketujuh, asumsi-asumsi ekonomi. Pendekatan persentase penjualan, percentage of sales approach. Metode perencanaan keuangan yang memperlihatkan perubahan pada akun-akun sesuai dengan perkiraan tingkat penjualan perusahaan. Pendanaan eksternal dan pertumbuhan, EFN, External Financing Needed, dan pertumbuhan. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menetapkan hubungan antara EFN dan pertumbuhan. Kebijakan keuangan dan pertumbuhan. Terdapat suatu kaitan langsung antara pertumbuhan dan pendanaan eksternal. Kebijakan keuangan dan pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan internal, internal growth rate. Tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai oleh perusahaan tanpa adanya pendanaan eksternal atau sejenisnya. Tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan, sustainable growth rate. Tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa memerlukan pendanaan dari ekuitas dan tetap mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas yang konstan. Asumsi dari rumus-rumus tingkat pertumbuhan internal dan tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan. Beberapa keterbatasan dalam model-model perencanaan keuangan. Model-model perencanaan keuangan tidak selalu mengajukan pertanyaan yang tepat. Model-model perencanaan keuangan terkadang mengalihkan perhatian penggunanya pada pertanyaan-pertanyaan mengenai hubungan, katakanlah antara rasio utang terhadap ekuitas dan pertumbuhan perusahaan. Pertemuan kita kali ini sampai di sini ya. Terima kasih.